Assalamualaikum, salam cinta untuk kalian semua. Hari ini aku mau bincang-bincang tentang cara melamar seorang perempuan menurut Islam. Tapi sebelum aku lanjut bincang-bincangnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan bunyiin juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan tentang video-video terupdate dari aku. Bunyiin sekarang ya. Oke teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi, bahwasanya hari ini aku mau bincang-bincang tentang cara melamar seorang perempuan dalam Islam. Jadi teman-teman, kedudukan seorang perempuan itu dalam Islam sangat-sangat istimewa dan tinggi derajatnya. Kenapa? Karena seorang perempuan itu memiliki perbedaan yang mendasar daripada laki-laki. Apa aja itu? Yaitu seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, menopause, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebutlah yang menentukan kelangsungan keturunan manusia, teman-teman. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perempuan itu ketika dia dewasa, dia akan menjadi seorang ibu, di mana kedudukan seorang ibu 3 kali lebih tinggi derajatnya daripada ayah. Bahkan nih teman-teman, dalam suatu riwayat dijelaskan tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang siapakah yang harus aku cintai lebih dulu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ibumu. Kemudian pertanyaan itu diulang sampai 3 kali dengan jawaban yang sama. Kemudian pada pertanyaan yang keempat barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahmu. Oleh karena itu teman-teman, Islam sangatlah melindungi kehormatan dan harga diri seorang perempuan, termasuk dalam hal peminangan teman-teman, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam proses melamar ini ada hal-hal yang tidak boleh teman-teman langgar untuk menjaga kehormatan si perempuan tersebut dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti jatuh cinta pada seseorang yang belum sah menjadi pasangan suami istri, atau mengharapkan secara berlebihan pada seseorang yang belum sah menjadi suami istri, seperti banyaknya yang terjadi saat ini nih teman-teman. Banyak banget pemuda-pemudi yang saling mencintai, saling merasa memiliki dalam proses pacarannya mereka, yang sering mereka bilang itu tahap perkenalan. Jadi nih teman-teman, buat yang masih pacaran, ingat ya, bilang sama mereka kalau memang mereka mencintai kalian, halalkan. Tapi kalau mereka tidak bisa, maka tinggalkan. Jangan sampai nih kalian mengharapkan kebahagiaan, tapi hanya kekecewaanlah yang kalian dapatkan gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke cara melamar seorang perempuan menurut Islam. Yang pertama, teman-teman harus tentukan dan kenali calon pasangan teman-teman. Jadi sebelum teman-teman melangkah lebih jauh dalam proses lamaran ini, teman-teman harus tentukan dulu mana perempuan yang akan teman-teman lamar, dan pastikan bahwa teman-teman sudah mengenalnya. Karena supaya prosesi lamarannya bisa berjalan secara efisien dan lancar. Karena teman-teman, proses lamaran itu bukan perkara yang enteng yang bisa dengan mudahnya teman-teman mulai dan batalin gitu aja. Karena kenapa? Karena prosesi lamaran itu akan melibatkan kedua belah pihak keluarga teman-teman. Jadi jangan main-main ya teman-teman. Yang kedua, calon pasangan teman-teman harus single dan tidak terikat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kamu meminang perempuan yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melamar seorang perempuan, pastiin dulu dia harus single atau tidak terikat
lamaran siapa-siapa gitu ya teman-teman. Yang ketiga, memantapkan hati untuk melamar. Jadi ingat ya teman-teman, selalu sertakan Allah dalam setiap pilihan yang akan kita ambil. Terlebih ini adalah masalah jodoh teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan atau melamar seseorang, kita dekatkan diri dulu kepada Allah gitu. Kita yakin bahwa dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, kita meminta kepada Allah kemantapan hati kita, keyakinan hati kita, supaya kita tidak ragu, supaya Allah memberikan petunjuk, yaitu dengan cara salah satunya itu sholat istiqoroh teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, selalu sertakan Allah dalam setiap pilihan apapun yang akan kita ambil. Yang keempat, meminta izin kepada calon pasangan. Jadi teman-teman, prosesi lamaran ini juga kan gak kalah penting gitu ya dari proses pernikahan. Jadi alangkah baiknya sebelum teman-teman melamar seorang perempuan langsung kepada kedua orang tuanya, alangkah baiknya teman-teman tanyakan dulu kepada si perempuannya, bersediakah dia untuk dilamar atau tidak. Bagaimana caranya? Yaitu teman-teman bisa meminta bantuan kepada saudara lelakinya gitu, supaya enggak ketemu langsung gitu kan, menghindari fitnah gitu teman-teman. Yang kelima, meminta izin wali calon pasangan yang akan dilamar. Jadi kalau misalnya biodata, pertemuan sudah teman-teman lakukan dan semuanya berjalan dengan baik, teman-teman boleh berlanjut dengan meminta izin kepada wali si perempuan tersebut untuk melamar secara resmi. Kalau misalnya diizinkan, teman-teman barulah bisa berlanjut ke dalam proses pernikahan antara kedua calon. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau menikahkan janda sampai engkau meminta pendapatnya, dan janganlah engkau menikahkan perawan sampai engkau meminta izinnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kita tahu dia mengizinkannya? Beliau pun bersabda, dia diam saja. Gitu teman-teman. Ingat ya, harus meminta izin secara resmi untuk melamar gitu. Oke teman-teman. Keenam, teman-teman harus menggali informasi calon pasangan teman-teman. Jadi teman-teman, perkara menikah itu bukan perkara yang sederhana, yaitu di mana sepasang manusia yang dipersatukan atau disahkan dalam proses pernikahan untuk menjadi sepasang suami istri yang akan hidup bersama selama sisa hidupnya atau sampai akhir hayatnya. Jadi menggali informasi yang tepat itu sangat penting teman-teman dalam pernikahan. Jadi alangkah baiknya sebelum teman-teman melakukan proses lamaran atau menghitbah seseorang, alangkah baiknya teman-teman lakukan proses ta'aruf terlebih dahulu atau proses perkenalan gitu loh, supaya teman-teman bisa lebih yakin gitu kan. Nah, mengenai tentang tata cara ta'aruf yang benar dalam Islam, teman-teman boleh tonton video aku sebelumnya yang udah aku buat. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman, jangan lupa untuk ditonton. Yang ketujuh, teman-teman dipersilahkan untuk melihat calon pasangan teman-teman yang akan dilamar atau nazar. Jadi teman-teman, dalam Islam itu, Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk melihat wajah calon pasangannya atau perempuan yang akan dilamar. Tapi ingat, dengan tetap memberlakukan ketentuan tertentunya ya teman-teman. Yaitu teman-teman bisa melakukannya dengan cara mengutus orang lain atau saudara teman-teman, atau dengan cara bisa melihat secara langsung, tetapi teman-teman didampingi oleh wali atau temannya, dan si perempuannya pun harus didampingi oleh orang tua atau saudara laki-lakinya. Supaya apa? Supaya menghindari fitnah dan hal-hal buruk lainnya gitu teman-teman. Kedelapan, teman-teman bisa mendatangi kediaman calon pasangan teman-teman. Jadi kalau misalnya seluruh proses sebelumnya sudah teman-teman lakukan dan berjalan lancar, teman-teman selanjutnya bisa mendatangi kediaman calon pasangan teman-teman.
sembari teman-teman membawa buah tangan nih, atau yang biasa disebut dengan seserahan yang akan diterima oleh pihak keluarga perempuan. Biasanya seserahan ini itu bisa menjadi pelengkap saat nanti pernikahan gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa bawa tuh buah tangannya. 9 yaitu melakukan musyawarah atau menyampaikan maksud. Nah, di sini itu dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling menyampaikan maksud dan tujuannya masing-masing. Setelah itu barulah membahas ke rencana pernikahan. Di sini juga bisa dilakukan penyampaian dari pihak keluarga perempuan tentang penerimaan. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya itu di sini tuh keputusannya pihak keluarga perempuan itu menerima atau tidaknya lamaran dari pihak keluarga laki-laki gitu teman-teman. Jadi tahap deg-degan gitulah maksudnya ya. 10 yaitu penyerahan hantaran secara simbolis, yaitu penyerahan hantaran maksudnya jadi di sini itu semua buah tangan atau seserahan atau hantaran yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki diserahkan kepada pihak keluarga perempuan dengan disaksikan oleh seluruh keluarga secara simbolis gitu teman-teman, resmi gitu ya. Yaitu penutupan acara lamaran teman-teman. Jadi kalau misalnya semuanya sudah dibahas, semuanya sudah jelas, sudah selesai, maka dilakukan penutupan gitu teman-teman. 12 atau terakhir yaitu menikmati hidangan atau saling bercengkrama. Jadi misalnya sudah selesai, sudah dilakukannya penutupan, jadi pihak dari keluarga laki-laki dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga dari pihak perempuan gitu teman-teman. Sembari bercengkrama supaya saling mengenal antara keluarga satu dengan yang lainnya gitu teman-teman. Kalaupun misalnya ada pembahasan yang belum selesai atau yang mau ditanyakan lagi, itu bisa disampaikan di lain kesempatan, di suasana yang lebih santai lagi gitu teman-teman. Jadi prosesi lamaran itu kan sakral ya teman-teman. Jadi semuanya harus tersusun dengan rapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syariat Islam gitu teman-teman. Di sini aku mau doain untuk teman-teman yang lagi melakukan prosesi lamaran, semoga Allah beri kelancaran dan kemudahan sampai hari pernikahan nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini bincang-bincang kita kali ini. Untuk bincang-bincang berikutnya teman-teman silahkan komen di kolom komentar mau kita bincang-bincang tentang apa lagi, dan semoga bincang-bincang kita kali ini banyak mengandung manfaat untuk kita semua, khususnya untuk aku ya teman-teman. Ambil baiknya dan buang yang buruk. Semua kesalahan datangnya dari aku karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ingat teman-teman, semua berawal dari hal terkecil untuk bisa menjadi besar. Jadi semangat terus, jangan pernah menyerah apalagi putus asa, karena aku yakin kita semua pasti bisa untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan bunyiin juga tombol loncengnya. Terima kasih. Salam cinta untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.